Halo sahabat sehat semua, berjumpa lagi dalam karya di podcast Sahabat Menuju Sehat bersama saya Dr. Jimmy Tanama, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu tuberkulosis resisten obat. Apa sih tuberkulosis resisten obat itu? Nah, apa bedanya dengan tuberkulosis yang kemarin sudah pernah kita bahas? Mungkin bagi sahabat sehat semua yang belum menonton seri pertama daripada podcast tentang tuberkulosis, mungkin bisa mengecek di link tautan di atas berikut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Thomas Handoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dan medik kritis. Beliau adalah staf divisi pulmonologi dan medik kritis KSM Ilmu Penyakit Dalam, RSUP Dr. Karyadi, dan Fakultas Kedokteran Undip. Beliau juga merupakan ketua Kopi TB Jawa Tengah dan juga merupakan ahli atau komite ahli tuberkulosis Kementerian Kesehatan RI. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Dr. Thomas Handoyo. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Jimmy. Gimana kabarnya, dokter? Sehat, luar biasa. Terima Alhamdulillah, kasih. sehat ya, dokter ya. Dok, gini dok, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit, kita akan sharing dengan sahabat sehat yang menonton acara ini, dok, Ya, tentang TB resisten obat. Boleh nggak, dok, cerita sedikit apa sih TB resisten obat itu, dok? ya. Terima kasih, Dokter Jimmy. Terima kasih, sahabat sehat semuanya. Jadi TB resisten obat sebetulnya itu adalah secara penyakit ya, secara manifestasi klinik itu sama dengan tuberkulosis ya. Hanya penyakit TB ini disebabkan oleh kuman TB, Mycobacterium tuberculosis, yang dia kebal terhadap obat-obat utama dari lini pertama pengobatan TB. Jadi apa itu obat lini pertama pengobatan TB? Yang utama adalah rifampicin dan INH. Jadi obat TB itu dibagi menjadi beberapa khasiat begitu. Bakterisida, bakterisid, membunuh kuman, kemudian prevensi resistensi, dan toksisitas yang nya. Jadi apabila kita melihat dari keempatnya tersebut, maka obat lini pertama yang paling poten yaitu rifampicin dan INH. Sehingga ketika kuman TB itu resisten ya, terhadap rifampicin dan INH, dianggap bahwa kuman TB ini tidak bisa diobati dengan obat OAT, obat tuberkulosis lini pertama. Begitu, Dokter Jimmy. Oh, jadi begitu ya, dok. Mungkin kemarin yang waktu kita pernah bahas sebelumnya, dok, di Ya, seri sebelumnya itu pengobatan TB yang lini pertama yang itu ya, dok. Berarti ya, dia kebal dengan obat-obatan itu dan dia berarti dikatakan sebagai kebal obat begitu ya, dokter. yeah. Nah, boleh cerita sedikit, dok, gimana sih, dok, seseorang itu bisa dikatakan TB kebal obat dan faktor resikonya tuh apa, dok? Kok saya misalnya menemukan pasien, kok ini kebal obat gitu, dok? Ya, terima kasih, Dokter Jimmy. Jadi untuk mengetahui kapan kita berpikir pasien kita kemungkinan resisten obat, termasuk di sini adalah suspek ya, TB MDR, yaitu ada 3 poin sebetulnya. Satu, pasien itu sudah mendapatkan atau riwayat pengobatan lini pertama. Jadi entah ada riwayat pengobatan sebelumnya, apakah itu kasusnya adalah kambuh atau gagal ya pengobatan OAT lini pertama, baik kategori 1 maupun kategori 2, kemudian drop out ya, atau lost to follow up ya. Sudah mendapatkan pengobatan 1 bulan, kemudian beliau mangkir tidak minum obat lagi 2 bulan. Atau kasus yang eh, riwayat pengobatan non-DOT. Jadi dia menggunakan obat tetapi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah DOT, baik eh, lama pengobatan maupun kombinasi obatnya. Itu nomor 1, poinnya adalah ada riwayat pengobatan TB sebelumnya. Kemudian yang kedua, poinnya adalah dia close kontak atau kontak erat dengan pasien TB MDR. Misalnya dalam satu rumah, suami atau istri atau anaknya yang tinggal dalam satu rumah itu menderita TB MDR. Maka kalau ada kontak serumah dalam waktu lebih dari 1 minggu, di mana dia tinggal dalam satu rumah yang sama, itu juga kita harus memikirkan apakah kalau pasien itu
menunjukkan gejala-gejala TB, kita harus berpikir apakah beliau adalah TB resisten obat. Kemudian yang ketiga, yaitu pasien TB HIV yang diobati ada komorbidnya, ya komorbid itu penyakit bersama ya, penyakit lain, yaitu HIV yang diobati TB tetapi tidak respon pengobatan. Diobati kategori 1 atau kategori 2, jadi diobati lini pertama tetapi tidak respon dengan pengobatan. Maka kita harus berpikir 3 poin itu, kita harus berpikir apakah pasien kita menderita TB yang sudah kebal obat. Oke dok, berarti nggak harus seseorang itu terkena TB dulu baru dikatakan dia curiga TB resisten gitu ya? Enggak Ya, ya dok, betul. berarti masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya dok? Ya. Nah, kemudian dok, gimana caranya kita mengetahui pasien ini terkena TB resisten obat? Biar sahabat sehat di rumah tahu dok, apakah ada perbedaan gejalanya mungkin dengan TB yang biasa begitu dokter? Iya, ya pertanyaan yang baik. Jadi kapan kita harus berpikir beliau pasien adalah TB resisten obat? Pertama, pasien itu harus menunjukkan gejala dan tanda sakit TB. Apa itu gejala dan tanda sakit TB? Ada 2 secara umum ya, yaitu gejala sistemik akibat dari pertumbuhan kumannya sendiri. Apa itu gejala sistemik? Yaitu demam lebih dari 2 minggu, kemudian keringat malam hari tanpa aktivitas, kemudian berat badan yang menurun lebih dari 2 minggu, kemudian pembesaran kelenjar getah bening, itu artinya dari pertumbuhan dari kumannya. Kuman TB itu tumbuhnya lambat, sehingga gejalanya juga munculnya lambat. Beda dengan virus. Virus itu cepat, replikasinya cepat, pertumbuhannya cepat. Jika kalau virus demam 2 hari, demam 1 hari, begitu. Tapi kalau TB lambat, sehingga gejala itu muncul itu setelah 2 minggu setidaknya begitu. Itu gejala sistemik, gejala konstitusional tambahan ya. Kemudian yang kedua yaitu gejala di mana target organ itu terkena, bisa paru, bisa ekstra paru. Paru ya menimbulkan gejala misalnya batuk, berdahak, kemudian bisa batuk darah, bisa sesak nafas. Kalau terjadi TB pada selaput paru-paru gitu. Itu gejala di mana ada ya target organ itu terkena, maka kita berpikir ini adalah suspek TB. Nah, suspek TB tadi dengan ditambah tadi kriteria suspek tadi, yaitu 1 ada riwayat pengobatan sebelumnya, pengobatan TB sebelumnya, kemudian yang kedua kontak erat dengan pasien TB MDR, kemudian yang ketiga atau pasiennya adalah HIV, kodam, yang dalam pengobatan TB, masih dalam pengobatan TB saat ini tetapi tidak respon dengan pengobatan, maka kita harus berpikir itu adalah suspek TB MDR. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler. Ya, tes cepat molekuler atau gen expert ya. Dulu namanya gen expert yang secara brand namanya, tetapi sekarang Kementerian Kesehatan karena menggunakan istilahnya adalah tes cepat molekuler. Apabila hasilnya MTP positif rifampicin resisten, maka kita harus berpikir ini adalah diagnosis pasti untuk TB MDR. Oh, Itu dok. oke dok. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari ceritanya Dokter Thomas itu gejalanya mungkin sama ya dok, sama seperti Sama persis. gejala TB biasa begitu. Ya, Cuman sama. ada kriteria tambahan ya dok. Ya, Oke dok. oke. Mungkin itu pesan yang bisa diambil untuk sahabat sehat di rumah. Kalau ada gejala TB, berarti harus segera memeriksakan ya dok Iya, ya, betul. untuk melihat apakah dia TB yang biasa atau yang kebal obat atau Kebal obat. MDR itu Iya, ya iya. dok. Oke dok. Tadi kan dokter udah bercerita tuh tentang dia resisten segala macam yang kompleks dengan kriterianya dok. Kemudian ini kan dia kebal obat dok. Lah kalau sudah kebal obat diobatinya pakai obat apa dok? Ya, ya betul. Jadi TB itu ada 2 lini obatnya. Jadi pertama adalah lini pertama, itu lini pertama itu obat yang paling efektif untuk TB sebetulnya. Dia digunakan pertama kali lini pertama yaitu rifampicin, INH, pyrazinamide, ethambutol. Itu adalah obat-obat lini pertama. Kemudian yang kedua, ada obat lini kedua. Lini kedua itu obat-obat yang bisa digunakan untuk mengobati TB, tetapi memang efektivitasnya memang di bawah dari obat lini pertama. Apabila obat lini pertama sudah tidak bisa digunakan, maka kita menggunakan obat lini kedua. Studi tentang obat lini kedua itu ongoing. Banyak sekali studi yang digunakan karena memang manusia selalu akan berusaha untuk menambahkan obat-obat efektif
apabila obat lini pertama itu resisten atau ada kontraindikasi karena efek samping yang berat. Sehingga obat lini kedua itu selalu berkembang terus. Nah, sekarang obat lini kedua yang digunakan itu ada panduannya, yaitu panduannya dari WHO. WHO 2019 dan diperbarui 2020 mengeluarkan suatu panduan untuk pengobatan lini kedua terkait TB MDR maupun TB pre-XDR atau XDR lanjutan. Dan itu diadop oleh Kementerian Kesehatan dalam bentuk membuat suatu petunjuk teknis atau pedoman klinis pengobatan TB MDR di Indonesia atau TB resisten obat di Indonesia. Itu obat-obat terdiri dari kumpulan ada dua, yaitu pertama obat jangka pendek atau short regimen, yaitu pengobatan diberikan selama 9 sampai 11 bulan. Kemudian yang tidak memenuhi syarat untuk XDR, kita memberikan pengobatan individual. Obat individual itu setidaknya diberikan selama 18 bulan. Kenapa diberikan begitu panjang? Sehingga obat lini pertama, sedangkan obat lini pertama hanya diberikan selama kurang lebih 6 bulan, karena memang satu, lebih efektif obat lini pertama daripada obat lini kedua. Kemudian yang kedua, memang pada obat-obat MDR ini studi-studi menunjukkan bahwa memang digunakan waktu yang lebih panjang. Kita menggunakan studi-studi yang sudah dilakukan beberapa site, ya, beberapa tempat di seluruh dunia ini untuk menyusun suatu regimen yang memenuhi syarat tadi, baik bakterisid kuat atau efek bunuh kuman yang kuat, bakterisid, bakteriostatik, ya, efek sterilisasi yang baik maupun toksisitas yang minimal. Itu. Wah, ternyata banyak ya dok. Maksudnya obatnya kok dengan jangka waktunya yang lebih panjang dibanding yang cuma 6 bulan ini ya dok. Mungkin Iya. ini bisa menjadi salah satu tolak ukur dok. Biar sahabat sehat di rumah kalau memang ada gejala TB segera diperiksakan. Kalau memang masih sensitif obat, bisa segera terapi sampai tuntas ya dok. Biar nggak Iya. mendapatkan terapi yang resisten itu ya Iya. tadi dok. Cuman ini dok, tadi dokter sempat mengatakan ada istilah XDR. Apa sih dok XDR Iya. itu dokter? Jadi, kalau kita memberi obat TB pada pasien, ya, apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan sampai tuntas, itu poinnya. Jadi dibutuhkan koordinasi bersama, kerjasama yang antara dokter maupun pasien, sehingga pasien itu mendapatkan suatu hasil sembuh atau lengkap. Apabila hasilnya tidak sembuh atau lengkap atau dalam pengobatan kita ada kendala yang mengakibatkan drop out atau selesai pengobatan sebelum waktunya, maka hal ini akan memicu munculnya salah satunya adalah TB kebal obat. Kalau kita menggunakan obat lini pertama, maka bisa muncul TB MDR. Tapi kalau kita menggunakan pengobatan TB MDR, maka bisa muncul resistensinya adalah TB pre-XDR atau XDR. Yaitu apa? Yaitu kuman TB-nya itu tidak hanya kebal pada obat lini pertama, tapi dia juga kebal pada obat lini kedua. Yaitu tadi yang efektif digunakan, obat lini kedua yang efektif digunakan ada di WHO menggolongkan menjadi grup A, yaitu satu quinolone, ya, resisten pada quinolone ditambah salah satu, apakah itu bedaquiline atau linezolid. Jadi intinya kalau obat TB resisten itu adalah obat TB, kuman TB yang resisten pada obat-obat yang paling poten digunakan. Yaitu itu Dokter Jimmy. Maka pesannya adalah kalau kita minum obat TB, pasien atau dokter yang memberikan harus memastikan bahwa pasien atau dokter tersebut harus sama-sama bekerja sama untuk menyelesaikan pengobatan sampai sembuh atau tuntas. Oke dok, Itu. jadi serem ya dok. Maksudnya bisa yang sudah resisten di lini pertama, dia bisa mengalami resisten di lini kedua dok. Ya, Tapi masih bisa diobatin ya dok? ya, ya kita selalu berupaya optimis ya untuk pengobatan TB. Kita selalu berupaya optimis. Memang dalam studi-studi lanjutan itu banyak obat-obat yang telah direkomendasi oleh WHO untuk dia dimasukkan dalam pengobatan pre-XDR atau XDR ini. Salah satunya memang studi yang sudah direkomendasi oleh WHO yaitu dalam operational research, yaitu
Bipal, Bedaquiline, Pretonamid, dan Linezolid salah satunya. Tetapi kita juga bisa menggunakan obat-obat lain sesuai dengan rekomendasi dari WHO 2019-2020 terkait terapi individual untuk pasien pre-XDR maupun XDR. Ya, setidaknya harus ada minimal 4 obat aktif yang masih sebagai core drug. Apa itu core drug? Ya, dia masih sensitif atau dia belum pernah digunakan sebelumnya maupun dia tidak ada cross resistant atau reaksi silang resistensi dengan obat-obat yang lain. Jadi intinya harus ada 4 obat yang masih aktif. Itu poinnya. Kalau tidak ada 4 obat aktif, maka itu prognosisnya tidak begitu baik. Sehingga selesaikan pengobatan dengan baik, simpan obat-obat baik itu untuk kuman yang memang sudah resisten. Itu dokter. Oke dok, berarti kalau saya tangkap dari penjelasan dokter Thomas itu, yang pertama kalau emang ada pasien gitu atau ada sahabat sehat punya keluarga atau bahkan dirinya sendiri menderita atau terduga TB, segeralah berobat ya dok. Ya, Kemudian tuntaskan pengobatannya supaya nggak mencapai hasil yang amit-amit itu MDR atau iya, XDR itu ya tadi iya ya dok ya. betul. Oke, pesannya mungkin yang bisa Ya, kita tangkap dan bisa kita sharing ke sahabat sehat seperti itu. Kemudian dokter, bisa sembuhkan ya dok kalau ya, MDR dok? ya. Jadi dokter Jimmy kalau kita berpikir tentang atau kita menangani pasien dengan infeksi karena kuman, nomor satu tujuannya adalah kuratif. Kuratif itu tujuannya sembuh. Ya. Saya sebagai dokter paru ya sebagai dokter yang dalam konsultan pulmonologi, saya berharap bahwa setiap kali kita para dokter mengobati TB, maka tujuannya adalah sembuh. Itu. Jadi niat, tujuan yang baik, koordinasi bersama, kerjasama dengan pasien dengan baik, dan juga kita harus lihat hal-hal lain, misalnya komorbid. Nah, komorbid juga harus dilihat dengan baik, harus ditata laksana dengan baik. Contohnya apa? Diabetes, gulanya harus terkontrol. Severe underweight, berat badannya sangat kurus, BMI-nya kurang dari 16,5, ya kita berikan obat yang baik. Kemudian HIV, misalnya ada komorbid, ya kita obati juga HIV-nya. Atau kita memberikan obat-obat yang relatif bisa diterima oleh pasien. Jadi yang toksisitasnya minimal atau efek sampingnya minimal. Terus koordinasi dengan baik dengan pasien, dan kita pertimbangkan komorbid, nutrisi diperbaiki, serta yang penting lagi dokter ini dukungan psikososial ekonomi pasien. Itu sangat sangat penting dalam pengobatan. Karena dukungan itu merupakan motivasi yang baik bagi pasien, sehingga itu energi yang baik bagi pasien untuk bisa menyelesaikan pengobatannya. Dan kita harus mensupport pasien sehingga pasien mendapatkan hasil pengobatan yang baik. Itu dokter. Oke dok, berarti memang ya dok kita harus melihatnya itu ini sama sih dok, sama seperti yang pernah saya diskusikan dengan narasumber sebelumnya dok. Mirip ya dok bahwa penanganan TB itu tidak bisa hanya mengobati TB-nya saja dok, harus lintas koordinasi dengan Ya, yang lain. Terutama tadi dokter juga sudah sampaikan, saya sih langsung berpikir dok, pengobatan 18 bulan itu kalau bagi saya sendiri mungkin kalau saya yang menjalani ya berat ya dok seperti itu. Makanya tadi dokter sampaikan dukungan psikososial itu penting ya dok, paling ya, penting di sana ya dokter. ya, Oke dok, betul. mungkin boleh share sedikit dok tentang tips dan trik bagaimana dok seseorang biar bisa menghindari sakit TB, terutama TB resisten ini dok. Ya, ya. Dia nomor satu tetap eh, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi pertama makan cukup, makan yang bergizi ya, kemudian olahraga, kemudian kita harus mulai melihat ya diri kita maupun lingkungan kita yang mempunyai gejala batuk, dahak, berat badannya turun, kemudian pasiennya mengeluh, sesak dan seterusnya. Kok ini kok batuk terus lama? Kita harus mengingatkan beliau ya, tetangga kanan kiri kita mohon untuk periksa. Jadi temukan dan obati sampai sembuh. Itu kuncinya TB di situ. Kalau masih ada pasien-pasien yang sakit TB, maka beliau akan menularkan pada sekelilingnya. Jadi satu orang yang positif TB dalam hidupnya selama 1 tahun, dia bisa menularkan pada 10 orang. Itu harus kita
apa namanya, kita ingatkan terus-menerus pada masyarakat ini. Kemudian kalau Anda dalam pengobatan TB, pastikan sampai sembuh. Ya, jangan drop out, jangan selesai di jalan atau karena efek samping dan sebagainya. Komunikasikan yang baik dengan dokter Anda. Kemudian yang lain bahwa kita harus mendukung. Kita harus mendukung semua pihak yang dalam pengobatan TB, terutama pasien-pasien ya. Dalam pengobatan TB kita harus memberikan dukungan penuh pada beliau. Dalam konteks apa? Ya jangan memberikan reaksi-reaksi yang negatif atau memberikan stigma negatif pada pasien tersebut. Ingat, TB itu pasti bisa sembuh. Ada asalnya bila berobat dengan teratur, bila makan dengan teratur, dan juga kita sebagai pribadi maupun dimanapun kita berada, kita selalu mendukung pasien pengobatan TB. Itu dokter Jimmy. Oke, terima kasih Dokter Thomas. Nah, sahabat sehat, kuncinya adalah temukan, obati sampai sembuh, dan TB itu bisa sembuh. Betul ya Dokter Thomas ya, Dok? Betul ya. Oke, tidak terasa Dokter Thomas kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Dokter Thomas sudah berkenan hadir sebagai narasumber memberikan kita, dan juga sahabat sehat di rumah, membuka Yeah. wawasan kita tentang TB resisten obat atau yang kita kenal dengan istilah lain MDR ataupun Yeah. pre-XDR dan XDR. Nah, terima kasih juga kepada sahabat sehat semua yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Jangan lupa saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan juga untuk mengikuti semua media sosial Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Akhir kata, saya Dr. Jimmy. Saya Dr. Thomas. Kami undur diri. Karyadi, bangga Bangga melayani. melayani. Sampai jumpa.